Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya kemarin al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-malu utawi harta, wal banuna lan piro-piro anak. Al-banun adalah anak. Iku zinatul hayatid dunya, perhiasan. Iku zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Jadi harta, anak itu zina, sesuatu yang menjadi pepais. Jauh itu pepais atau perhiasan dunia ini. Wal baqiyatu as-salihatu, tetapi wal baqiyatu halih utawi baqiyatus salihat. Baqiyatus salihat itu kalimat-kalimat wiritan, ya, bacaan-bacaan kalimat thayyibah yang baik. Yang di sini dijelaskan subhanallah walhamdulillah al-baqiyatus shalihat ini. Wala ilaha illallah wallahu akbar, ada yang menambahkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ada yang menerjemahkan atau mengartikan lafaz al-baqiyatus shalihat itu bacaan wiritan tadi ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah, dibaca bersama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ditambah apa? Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu penafsiran atau makna pemahaman sebagian ulama terkait dengan ayat tadi ini, wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Jadi Allah tidak melarang terkait dengan namanya dunia tadi itu yang merupakan zina. Ukuran zinahnya adalah dua, satu adalah al-mal wal banun, yaitu harta benda, kekayaan yang berupa materi. Yang kedua adalah yang menjadi zina itu al-mal. Sehingga sering orang biasanya membanggakan terhadap anak cucunya. Karena itu memang Allah menyebut sebagai zina, perhiasan dalam hidup ini. Bisa berupa harta yang dibanggakan, yang dianggap sebagai satu keberhasilan gitu. Yang kedua adalah mal tadi ini. Al-banun, ya, anak-anak ini. Tapi kata Allah, itu semuanya kalah gampang ini. Itu semuanya tidak ada artinya kalau dibanding dengan al-baqiyatus shalihat khairun sawaban. Jadi kalimat yang tadi kita baca itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, itu zinah yang jauh lebih baik, pahalanya jauh lebih besar. Wa khairun amala, dan sebaik-baiknya amalan. Amalan itu artinya sesuatu yang diharapkan, yang dicita-citakan, yang diidealkan, yang diharapkan. Sing kudu gawe angen-angen atau yang kamu kejar untuk mendapatkan yang terbaik itu adalah tadi ini wa khairun amala. Al-baqiyatus shalihat.
al-baqiyatus. Jadi nek iso ya orang bisa mendapatkan semua. Nek iso yang duit duit, yang kedua yang duit anak, punya uang yang banyak, punya anak yang bagus-bagus, ditambah tadi nih ojo ninggalno al-baqiyatus sholihat. Ini penafsiran yang pertama lafadz subhanallah tadi. Yang kedua, ada yang memahami al-baqiyatus sholihat itu adalah a'malus sholihat kulliha. A'malus sholihati kulliha. Semua amal kebaikan itu masuk kategori al-baqiyatus sholihat. Apa wae? Yaitu salat 5 waktu, haji, puasa, bacaan-bacaan kalimat thayyibah itu ada yang menafsirkan adalah wujud dari bentuk atau wujud daripada kalimat tadi ini, al-baqiyatus sholihat ini. Zata nambai sapa ba'duhum wala haula wala quwata illa billah. Au hiya atau penafsirannya hiya utawi al-baqiyatus sholihat iku al-a'malu piro-piro amal as-sholihatu kang sholih. Kulluha sekabehane as-sholihat, amal as-sholihat. Wa minhalan iku setengah saking amal al-khamsu. Salatul khamsi, salat 5 waktu. Wa amalul haji dan amal ibadah haji. Wa siyamu Ramadan. Wa subhanallah ila akhiri tadi. Wal kalamut thayyibu termasuk ucapan yang baik. Nah ini ya. Jadi di samping amal perbuatan yang baik, kalimat ucapan yang baik, yang menjadikan orang menjadi baik, yang menjadikan orang menjadi senang, itu kalam at-thayyib, itu juga masuk kategori al-baqiyatus sholihat tadi itu. Apa? Al-baqiyatus sholihat. Maka pilihan kalimat yang baik itu sesungguhnya punya nilai yang luar biasa tadi itu. Di antaranya adalah menjadi al-baqiyatus sholihat. Itu khairun thawaban. Ganjarannya itu sangat lebih baik itu. Sehingga begini, logikanya atau filosofinya yang terkandung di dalam ayat ini, untuk bisa mendapatkan kebaikan pahala itu pintunya itu sangat banyak gitu ya. Itu maha adilnya Allah. Sehingga yang namanya ganjaran tidak didominasi orang yang punya uang untuk bisa berbuat baik itu. Tidak didominasi oleh orang yang alim, yang pinter, yang punya pendidikan yang tinggi, tidak. Semua punya ruang gitu ya, punya pilihan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi tentu orang yang semakin diberikan banyak kelebihan dalam hidup untuk bisa melakukan kebaikan itu jauh lebih luas gitu ya. Semakin kita punya banyak ilmu, maka tentu semakin kita punya modal, punya alat untuk berbuat yang terbaik itu. Kita semakin punya banyak duit, tentu kita semakin punya alat untuk berbuat kebaikan lebih dari yang tidak punya, gitu ya. Tapi bukan berarti yang tidak punya duit, yang tidak punya ilmu, dia tidak bisa berbuat, bisa, gitu, bisa. Nah, itu maha adilnya Gusti Allah itu. Nah, orang yang berjuang dia lalu belajar tenanan untuk ilmu, yang sekolah, yang kuliah untuk ilmu, yang mondok dapat ilmu, tentu dia punya nilai yang lebih, dengan ilmunya bisa berbuat lebih baik gitu kan. Orang yang berikhtiar berusaha untuk mendapatkan rezeki yang banyak, terus dia dapat duit, bisa sedekah, bisa beramal, bisa haji, yaitu fadl namanya. Apa namanya? Fadl. Fadlun minallah itu di situ itu. Kelebihan yang diberikan Allah kepada seseorang. Tapi bukan berarti yang tidak punya ini tidak bisa berbuat, tidak bisa. Sehingga pintu kebaikan atau cara berbuat baik itu banyak, bisa dilakukan oleh siapa saja, dalam bentuk apa saja itu. Sehingga sampai Nabi mengatakan apa? Imatatul adha, nyingkrihno atau nginggirno barang-barang nok dalan sing dadekno wong iku iso celaka, iso bermasalah, iso terganggu. Itu juga merupakan sedekah gitu ya. Kita melihat atau kita bicara, kita berhadapan dengan teman kita dengan wajah yang bastul wajhi, itu juga sedekah. Ya, kalimat yang bagus juga sedekah. Jadi pilihan untuk berbuat baik itu banyak. Semakin orang punya modal gitu ya, semakin dia bisa mendapatkan
Cara alat ya tentu semakin banyak ruang untuk berbuat kebaikan itu. Itu maksudnya begitu. Nah, makanya tadi katakan wal baqiyatus shalihatu khairun sawaban wa khairun amala ay ma ya'maluhul insan. Apa yang diangan-angankan manusia, yarjuhu yang diharapkan insan indallahi ta'ala. Lianna sahibaha, karena sesungguhnya yang mempunyai, yang memiliki al-baqiyatus shalihat. Lianna sahibaha saat temisin duweni al-baqiyatus shalihat, iku yanalu memperoleh pihak lawan al-baqiyatus shalihat fil akhirah, maing sesuatu kana kang ono apa ma, ya'malu yang berangan-angan, pihak lawan ma fid dunya ing dalam dunia itu. Makanya orang dalam kehidupan ini harus berpikir dan melakukan sesuatu itu harus substantif gitu ya. Terutama dorongan, nawaitu itu penting ya. Podo-podo nyambut gawe, podo-podo bekerja, kalau diilmoni dengan baik dan diniati dengan dasar yang baik, itu jauh punya nilai yang hebat gitu ya. Niat itu nanti akan pengaruh terhadap cara dia melakukan, tingkat kualitas apa yang dia lakukan itu. Orang yang ketika bekerja dengan hanya berpikir pragmatisme, berpikir pendek hanya untuk cari uang, cari bayaran, tentu berbeda dengan orang yang dia punya motivasi yang lebih dari itu. Apa yang saya lakukan ini ada semangat untuk berjuang, untuk kehidupan keluarga, untuk masa depan, untuk agama, untuk itu. Ini tentu akan berbeda gitu ya, akan berbeda. Dorongan itu akan dadekno apa yang kita lakukan itu berbeda daripada orang yang hanya, meskipun itu boleh, enggak salah. Orang kerja di dalam satu dunia pekerjaan apapun ya, kalau dia niat nyambut gawe untuk duit tidak apa-apa. Tapi kalau hanya untuk itu saja, tentu hanya pendek gitu ya. Yang dia peroleh hanya ya urusan duit itu gitu. Tapi kalau dia dorong diniati bahwa duit itu untuk apa, lalu kemudian apa yang harus dia lakukan ke depan, itu beda gitu. Tentu beda gitu. Nanti tentang nilai, tentang pemahaman apa yang dia dapat untuk apanya itu ya akan beda gitu deh. Namanya gak ngerti urusan-urusan yang penting, yang jangka panjang, urusan akhirat ya kan. Duit ya duit ya seneng-seneng saja. Atau ya sudah, ini pokoknya aku iso mangan, iso ini beres gitu. Kalau hanya seperti itu kan gak ada bedanya dengan makhluk yang lain gitu ya. Dengan makhluk yang lain. Dia hanya nyari makanan, semakan sudah, tidur gitu doang. Jadi perbedaan itu adalah satu, kita melakukan sesuatu itu dengan ilmu. Yang kedua, kita ada motivasi gitu ya. Nah, motivasi itu terus dilihat ono sing yang jangka pendek, motivasi yang sangat pragmatis, yang duniawi, ada motivasi yang jangka panjang. Kalau motivasi yang jangka panjang, yang pendek ini kan mesti terlewati gitu ya. Pasti itu. Jadi artinya ini, wong nek golek akhirat itu dunianya ya mesti kena. Tapi nek golek dunya tok, akhiratnya tidak bisa dapat gitu ya. Pasti terlewati itu. Karena dunia ini gak usah kita niati, gak usah kita tuju. Gusti Allah nyiapi banyak. Sejak kita lahir banyak wis disiapi lah, pokoknya diniati barang. Ya kan tidak perlu gitu loh ya. Maka yang harus kita niati adalah jangka panjang ini. Kalau dunia ini kabeh dikai kan Gusti Allah. Wa ma min dabatin illa Allah rizquha, itu sudah jaminan, itu sudah garansi. Ketika Allah menjadikan makhluk di dunia ini apa wae, illa Allah rizquha. Itu kalimat yang betul-betul menegaskan secara penuh bahwa jaminan garansi akan rezeki itu memang dijamin Gusti Allah, itu sudah dijamin, pasti, kalimatnya sudah pasti. Dan yang pasti lah pokok kita niati hanya sebentar itu, ini hanya tujuannya ke situ tok wis. Yang Gusti Allah niati, wis kalau pikir wis dikai gitu loh. Iku maksudnya begitu itu. Wa khairun amala, sebaik-baiknya apa yang kita cita-citakan itu adalah al-baqiyatus shalihat tadi ini. Oke. Jadi ini ayat memberikan penafsiran yang terkait dengan pengertian al-baqiyatus shalihat khairun thawaban wa khairun
amala tadi ini. Oke, munasabah sekarang. Munasabah itu keterkaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Hadza mathalun akhar. Kalau kemarin Allah memberikan contoh dunia dengan dua laki-laki ya, yang diberikan kemuliaan, diberikan kebun, diberikan macam-macam. Yang kedua ini Allah memberikan contoh kama in anzalnahu minas sama fa akhlata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhur riyah. Apa hubungannya dengan ayat kemarin ini? Munasabah itu namanya. Hadza mathalun akhar yadullu ala khiqaraqid dunya haqara. Haqara itu rendahnya dunia, wa qillati baqaiha, dan sangat sedikit baqaiha, kekalnya dunia ini. Dunia begitu pendek, begitu sedikit, begitu kekal. Sesuatu yang begitu pendek, sesuatu yang begitu rendah, maka tentu tidak layak untuk kita jadikan sebagai sesuatu yang permanen, yang kita anggap segala-galanya itu. Tetap dunia ini kita lihatnya penting, tapi untuk mazra'ah. Mazra'ah itu sebagai ladang kita beramal kebaikan. Betul saja ya. Jadi saya ulangi, dunia tidak boleh kita caci maki. Dunia ini karena Allah yang menciptakan, tapi juga tidak boleh kita menjadikan segala-galanya. Tetap sebagai alat gitu ya. Dunia ini sebagai jembatan, sebagai ladang. Mazra'ah itu ladang. Ladang untuk beramal. Karena di akhirat nanti sudah darul jaza. Akhirat itu apa? Darul jaza. Kalau dunia ini darul amal, apa? Darul amal. Ini tempat kita berkarya yang terbaik, beramal terbaik untuk darul akhirah. Karena di sana sudah jaza. Di akhirat sudah tidak ada lagi. Wong ibadah wis gak ono. Amal sudah tidak ada. Wong nyambut gawe wis gak ono. Wong susah gak ono. Wong golek kreditan, mana kreditan wis gak ono malah. Gak ada kreditan itu sudah. Terus gak mikir blas, mangan saja gak perlu masak kok, mangan karena mikir tok teko dewi. Sudah tidak perlu lagi, ibadah pun tidak perlu. Itulah kata para aulia itu, para wali itu mengatakan, ya Allah saya itu suka di surga itu karena itu semua kenikmatan luar biasa. Tapi satu hal saya yang menyesal, kenapa tidak ada lagi sholat di sana? Nah itu wali tenan itu, kebalikan wali murid ya. Kalau wali murid kan balikannya, alhamdulillah wis gak ono salat ya, wis gak ono poso gitu. Oh kira tuh kabeh ngono, kepengin opo wae teko dhewe, pengen langsung teko dhewe. Pengen sego pecel teko dhewe, pecel Madiun teko dhewe langsung. Langsung asli ya. Jadi ora perlu kadek gawe dhisik gitu. Karena sudah tidak ada amal. Ora bingung mangan terus keluarkan terus pengen nok jeding ben WC ora ono wis. Tidak ada, orang sakit juga tidak ada, pusing juga tidak ada. Bayangkan seperti itu. Dan itu akhirat. Akhirat. Tidak jauh akhirat itu, pendek sekali. Tiba-tiba. Bifanfa'na bibarakati.